oktagon berakhir dengan relatif cepat. Khamzat hanya memerlukan 3 menit 16 detik untuk mengalahkan Li Jingliang pada UFC 267 yang digelar di Abu Dhabi Oktober lalu. Kemenangan melalui submission itu membuat Chimaev digadang-gadang sebagai calon penantang gelar berikutnya. Dominasi Chimaev atas lawan-lawannya dalam 4 laga di UFC terlihat sangat jelas. Selain selalu meraih kemenangan melalui finish, Khamzat tercatat hanya sekali menerima serangan signifikan. Jurnalis ESPN MMA, Brett Okamoto, juga mengungkapkan bahwa dia telah menghubungi manajer Khamzat. Tampaknya manajer Khamzat akan segera bernegosiasi dengan UFC. Melalui postingan Twitternya, Brett Okamoto mengatakan, berbicara dengan manajer Khamzat Chimaev, Majdi Samas, terlalu dini untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Namun Khamzat telah memintanya untuk bertarung sejak UFC 267. Baru saja mengirim SMS kepadanya ketika dia melihat berita pengunduran diri Masvidal. Hubungi UFC sekarang, kita berangkat besok. Khamzat juga bersedia melawan Leon Edwards pada UFC 269. Tampak dalam Instagram pribadinya, Khamzat Chimaev memposting poster gambarnya dan Edwards. Dalam postingan itu, isi captionnya berbunyi, "Let's go bro, we do it." Khamzat Chimaev dan Leon Edwards sebelumnya sudah beberapa kali dijadwalkan untuk bersaing satu sama lain tahun lalu. Namun baik Edwards dan Chimaev menderita COVID yang menyebabkan pertarungan dibatalkan. Dengan keluarnya Jorge Masvidal di UFC 269, para penggemar segera mungkin untuk mendesak Leon Edwards agar menerima tantangan dari Khamzat Chimaev tersebut. Bagi Leon Edwards sendiri, 1 kali kemenangan lagi akan segera melawan Kamaru Usman dalam perebutan gelar. Sementara itu bagi Khamzat, ia telah meminta sang presiden UFC sesegera mungkin mencarikannya lawan selanjutnya. Butuh 1 atau 2 kali kemenangan untuk Khamzat agar bisa mendapatkan jatah title fight pertamanya. Dengan menarik diri pada UFC 269, tampak Leon Edwards begitu murka kepada Jorge Masvidal. Dia menganggap Masvidal adalah penipu. Melalui akun Twitter resminya, Edwards memposting tweet yang membahas penarikan Jorge Masvidal dari pertarungan UFC 269 mereka. Tweet Edwards berbunyi, "Kecewa, tapi sejujurnya, aku tahu penipuan ini. Dia tidak mau melawanku. Dia hanya berhenti dalam perjalanan menuju gelar. Tujuannya tetap sama. Saat ini aku sangat membutuhkan waktu bersama keluarga sekarang. Ed Usman, sampai jumpa." Seperti yang ditujukan dalam tweet di atas, dan Edwards melobi untuk pertandingan ulang melawan juara kelas welter UFC Kamaru Usman. Kekalahan terakhir Edwards datang melalui keputusan bulat atas Kamaru Usman pada Desember 2015. Sejak kalah dari Kamaru Usman, Leon Edwards dalam 10 pertarungan UFC-nya memenangkan 9 kali pertarungan secara beruntun. Satu-satunya pertarungan dinyatakan no contest melalui APOC melawan Belal Muhammad awal tahun 2021. Sampai saat ini, kita masih menunggu kejelasan dari UFC apakah Khamzat Chimaev akan menggantikan Masvidal di UFC 269 atau memesan ulang di acara yang berbeda melawan Jorge Masvidal atau lawan lainnya. Balik lagi, pertarungan Leon Edwards versus Khamzat Chimaev yang banyak dibicarakan akhirnya bisa terwujud di UFC 269 ini. Edwards telah dipanggil oleh beberapa petarung kelas welter UFC, termasuk Belal Muhammad dan Khamzat Chimaev sendiri. Sementara itu, Edwards dan Belal Muhammad tampaknya tidak tertarik dengan pertandingan ulang mereka. Saat ini, Leon Edwards masih belum menganggapi permintaan Khamzat yang menantang dirinya. Sementara itu, sepertinya UFC sedang menghubungi pihak Leon Edwards untuk meminta pertarungan melawan Khamzat Chimaev. Baik Leon maupun Khamzat saat ini sedang dalam performa terbaiknya di UFC di kelas welterweight. Saat ini, Khamzat menjadi sorotan publik dan sangat jelas mempunyai nilai jual tinggi. Tentu saja, ia berhasil membuat sang presiden Dana White menganak emaskan dirinya. Tentu saja UFC ingin segera mencari mega bintang baru UFC. Setelah Khabib pensiun, begitu juga Conor McGregor yang sedang menjalani masa recovery pemulihan cedera yang ia alami. Ini sangat jelas bagi Khamzat sebagai pembuktian bahwa ia sanggup melawan petarung top contender di divisi welterweight. Sebelumnya dari beberapa pertarungannya, hanya melawan petarung non-ranking. Dan baru kemarin ia melawan petarung di urutan ke-11. Tentu saja sangat menarik bagi Edwards maupun Khamzat. Jika pertarungan ini terjadi, maka bisa dipastikan sebagai penantang Kamaru Usman. UFC 269 telah dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2021 di T-Mobile Arena, Nevada. Duel perebutan gelar kelas ringan antara Charles Oliveira dan Dustin Poirier akan menjadi main event dari UFC 269 nanti, dengan ditariknya Jorge Masvidal di UFC 269. Setuju juga kalian Leon Edwards versus Khamzat Chimaev? Tulis di kolom komentar.
kita masuk ke kabar dari Raja Divisi Welterweight, Kamaru Usman, yang baru saja memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 15 kemenangan beruntun di UFC. Usman sekarang sudah menghabisi beberapa petarung elit di kelas welter seperti Jorge Masvidal, Gilbert Burns, Colby Covington, dan Leon Edwards. Keempat petarung tersebut, meski dikenal sangat kuat, ternyata masih belum apa-apa ketika dihadapkan dengan Usman. Adapun petarung asal Nigeria itu saat ini telah menjelma sebagai petarung terbaik di UFC. Hal itu dibuktikan dengan Usman menempati urutan pertama dalam peringkat pound for pound UFC atau kumpulan ranking dari berbagai divisi. Mengingat pencapaian tersebut, Daniel Cormier menganalisis sosok yang akan menyulitkan Usman pada masa mendatang. Menurut Daniel Cormier, sosok tersebut adalah Khamzat Chimaev yang dipandang akan menjadi penantang sulit untuk Usman. Jika Anda harus memilih penantang baru, aku pikir itu adalah Chimaev karena gaya pertarungan, kemampuan gulat dan ukurannya, kata Cormier dilansir Sportskeda. Aku pikir Chimaev akan menjadi salah satu dari orang-orang yang tidak terlalu kecil untuk Kamaru Usman. Seperti yang pernah diucapkan Kamaru Usman, para petarung mengira mereka tahu dan mengenali kekuatannya. Namun sampai di oktagon, mereka seperti, wow, ini jauh lebih berbeda dari yang aku kira. Tambah mantan juara kelas berat UFC itu. Sekian video yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune.